sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita untuk hari ini tertulis dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Amin. Salam Bapak Ibu, kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kami berikan judul, teruslah berseru, jangan berhenti. Teruslah berseru, jangan berhenti. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kami tetap percaya kita tetap dalam lindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan juga dalam kesehatan Tuhan. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mendapatkan apa yang kita inginkan itu bukanlah sesuatu yang instan, yang cepat, dan yang mudah untuk kita dapatkan. Bukan seperti kita memakan cabai, ya, di mana kita melihat di situ digigit, di situ langsung pedasnya. Tidak. Nah, banyak tantangan dan proses yang akan kita lewati, dan tentunya semuanya itu penuh dengan daya juang yang harus terus ada dalam kehidupan kita. Ada proses, ada tantangan, ada hambatan yang harus kita lalui. Nah, tantangan yang sering terjadi dalam mendapatkan apa yang kita inginkan, inilah yang disebut dengan kata menyerah. Ya, sering kita menyerah. Maka kita berhenti untuk berjuang dan melakukan usaha yang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita sudah mulai bosan untuk mencari dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, ada rasa tidak sabar menanti hasil. Karena kebiasaan kita adalah semua yang kita inginkan adalah maunya harus selalu cepat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat dulu sebuah kisah di mana ada 2 orang buta yang terus-menerus berseru kepada Yesus. Tidak berhenti, tidak menyerah, dan tidak bosan untuk terus berseru mendapatkan kesembuhan dari apa yang dikatakan supaya matanya dapat melihat kembali. Matanya yang buta akan melihat kembali. Kita mau lihat dulu konteksnya di sini dalam ayat 29. Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko menuju ke Yerusalem dalam perjalanan. Nah, konteks teks ini adalah ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko.
Kedatangan Yesus ternyata mengundang banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Tidak diberitahu apa alasan mereka mengikuti Yesus. Apakah sekedar ingin melihat atau memang karena digerakkan oleh iman. Tapi yang jelas banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Kita lihat dalam ayat yang ke-30, dua orang buta mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru. Kita mau lihat dulu dalam ayat yang ke-30 ini. Mata mereka memang buta, tetapi hatinya tidak. Ya, mata mereka memang buta, tetapi hatinya tidak. Itulah yang dapat disebutkan untuk orang buta yang duduk-duduk di pinggir jalan mendengar kedatangan Yesus lewat. Iya, mereka langsung berseru. Hati mereka langsung melihat, mendengar, dan mengenal Yesus. Sebutan yang mereka serukan bukanlah sebutan yang biasa. Mereka berseru dengan sebutan Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Sebutan ini adalah sebuah pengenalan yang sangat mendalam tentang Yesus. Tentang siapa Yesus. Disinilah kekhususan mereka. Mereka tidak memakai mata mereka untuk mengenal Yesus, tapi mereka memakai hati mereka untuk mengenal Yesus dan memanggil Yesus dengan sebutan Anak Daud. Oleh karena itu, inilah yang menjadi akan menggerakkan mereka terus untuk memang memanggil Yesus. Sekali lagi, mata mereka buta, tapi hati mereka tidak. Tapi itu bukan menjadi hambatan walaupun mata mereka buta. Karena apa? Karena mereka betul-betul memakai hati yang berfungsi untuk mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus dengan hati mereka. Apa yang mereka dengar tentang Yesus, hati mereka langsung bergerak mengenal Yesus. Oleh karena itu, mereka langsung berseru ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam ayat 31 kita mau melihat dulu semakin mendalam. Ya, disuruh diam tetapi terus berseru. Ya, disuruh untuk diam tetapi terus mereka berseru. Nah, orang banyak menegur orang buta tersebut, jemaat yang dikasih Tuhan, supaya mereka diam, supaya mereka tidak berseru. Ya, mungkin karena keadaan mereka yang buta, karena mereka mungkin dianggap sebagai pengganggu atau tidak layak atau dibedakan, atau memang karena kondisi mereka dinomorduakan sehingga tidak layak untuk memanggil nama Yesus. Tetapi semua tantangan dan hambatan dan semua yang dikatakan untuk mereka diam, mundur, untuk berseru, mereka tidak melakukan itu semua. Mereka tidak mau untuk diam, mereka tidak mau mundur dan menyerah untuk terus berseru. Mereka terus berseru, tidak ada yang bisa menghambati dan mendiamkan mereka. Semakin disuruh untuk diam, semakin terus berseru dan berseru kepada Yesus. Akhirnya apa? Kalau kita melihat dalam ayat 32 dan ayat 34 sampai sekarang ini, Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus merespon apa yang menjadi seruan mereka. Usaha mereka yang terus-menerus berseru, tidak berhenti dan tidak diam, akhirnya membuat hasil. Yesus berhenti dan memanggil mereka, bahkan merespon apa yang menjadi permintaan permohonan mereka. Ketika Yesus bertanya, apa yang diinginkan mereka dari Yesus? Mereka menjawab, supaya mata mereka bisa melihat kembali. Yesus merespon permintaan mereka, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu kita melihat di sini, lalu mengikut Yesus. Ya, mereka menerima berkat, mereka mengikut Yesus dalam kehidupan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mendengar kisah orang buta yang dapat melihat kembali dengan terus berseru, tidak berhenti, tidak menyerah, tidak mundur, menjadi pelajaran iman bagi kita dalam mendapatkan apa yang kita inginkan dengan terus-menerus berseru, tidak menyerah. Dengan terus-menerus berseru, tidak mundur, walaupun banyak tantangan dan hambatan yang datang dalam hidup kita.
Maka refleksi iman yang pertama bagi kita, mau kita katakan yang pertama adalah buta memang terbatas, tetapi tidak membatasi untuk mengenal Yesus. Ada banyak yang terbatas dalam hidup kita, tapi jangan membatasi kita untuk mengenal Yesus. Kondisi buta memang kondisi yang tidak menyenangkan. Buta membatasi untuk melihat, dan banyak orang dari mereka adalah melihat Yesus. Tetapi walaupun mereka melihat, tidak sedalam orang buta mengenal dan menandai Yesus. Orang buta yang datang kepada Yesus tidak memakai mata mengenal Yesus, tetapi memakai hati mengenal Yesus. Iya, memang buta, tetapi bukan berarti tidak bisa mengenal Yesus. Ketika kita mendengar Yesus untuk memang lewat di sana, mereka langsung berseru dan memanggil Yesus dengan nama Anak Daud. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak mungkin keterbatasan yang kita miliki. Ya, kita mungkin tidak buta seperti dua orang buta tersebut. Kita mungkin memiliki mata yang normal, tetapi banyak orang yang buta secara hati untuk mengenal Yesus. Maka melalui kisah ini, kita yang jelas melihat mata kita yang baik, hendaklah hati kita juga semakin jelas untuk mengenal Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mau kita lihat di sini. Yang ketiga adalah walau dihalangi tidak diam, ya. Walau dihalangi tidak diam, teruslah berseru datang kepada Yesus. Orang buta menghadapi tantangan dan dihalangi serta disuruh diam. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak diam. Mereka tidak mundur. Mereka tidak menyerah. Mereka terus untuk berseru. Inilah yang menjadi pelajaran iman kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Banyak tantangan yang dapat menghalangi kita untuk berseru, untuk menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Yesus. Tetapi ada juga banyak tantangan yang membuat kita untuk diam, mundur, dan menyerah. Nah, pertanyaan, apakah kita langsung menyerah dan diam? Mari kita bersemangat, berserulah terus seperti orang buta ini. Terus menerus, jangan berhenti. Banyak tantangan, tetapi tantangan dan hambatan bukanlah hal yang bisa menghentikan kita dalam berseru kepada Yesus. Berserulah terus, jangan berhenti. Kita melihat seruan orang buta itu, akhirnya apa? Yesus mendengar. Yesus mendengar, merespon seruan mereka. Inilah yang harus kita percayai. Terus menerus kita berseru, maka Yesus akan mendengarkan seruan kita. Semua seruan yang terus menerus yang kita berikan kepada Yesus, kita aminkan bahwa Yesus mendengar, merespon, dan bertindak akan apa seruan kita. Maka marilah kita bereksaudi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus menerus berseru. Minggu ini kita memasuki minggu eksaudi, minggu untuk berseru. Inilah saatnya kita menyerukan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi permohonan kita. Banyak kondisi yang perlu kita serukan kepada Tuhan. Banyak masalah yang kita hadapi. Jangan biarkan masalah kita menguasai kehidupan kita. Berserulah supaya kita mendapatkan hasil. Berserulah memohonkan itu semua kepada Yesus. Serukanlah semua masalah kita. Baik masalah keluarga, baik masalah perekonomian, baik masalah kesehatan, baik masalah pekerjaan, masalah anak-anak, negara dan lingkungan kita. Secara khusus masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah COVID-19. Mungkin kita sudah mulai menyerukan itu semua, bahkan sudah terus menerus menyerukan, tapi belum mendapatkan hasil. Jangan berhenti, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan mundur, jangan menyerah. Ada hasil yang akan kita harapkan jikalau kita terus menerus berseru, tidak menyerah. Oleh sebab itu, mari bereksaudi dalam minggu ini. Mari berseru seperti topik mingguan kita. Tuhan mendengarkan seruan orang-orang percaya. Maka terus meneruslah berseru. Jangan berhenti, karena dengan hati kita berseru,
Tuhan akan mendengar seruan dan permohonan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semakin bertumbuh dalam semangat yang daripada Tuhan, melihat kisah dua orang buta yang terus-menerus berseru kepadamu, walaupun banyak tantangan, walaupun kondisi mereka terbatas, tetapi mereka tidak mau untuk diam, untuk mundur, dan untuk menyerah, berseru di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, banyak kondisi kami yang terbatas, banyak kondisi kami yang butuh memang untuk bermohon, berseru kepadamu. Minggu Eksaudi telah sampai pada saat ini. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kami mau terus-menerus berseru, tidak mundur, tidak diam, tidak menyerah. Walaupun banyak tantangan dan masalah dan banyak yang bisa menghambati kami untuk berseru. Tuhan Yesus, tolong kami dengarkan seruan permohonan kami, baik daripada kesehatan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, negara kami ini, secara khusus dalam COVID-19 ini. Kami menaikkan terus seruan kami percaya indah pada waktunya Tuhan memberi jawaban, respon, dan tindakan, bahwa semuanya akan kami dapatkan untuk mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan atas seruan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati kami, ajari kami untuk terus berseru, dan ajari kami terus jangan berhenti, jangan mundur, jangan menyerah. Walaupun selama ini kami sudah berseru, kami percaya indah pada waktunya Tuhan akan memberi jawaban kalau kami tidak mundur menyerah dalam berseru kepadamu. Berkati negara kami, pemerintahan kami, tenaga medis juga, banyak jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit secara khusus dalam COVID-19 ini. Kami berdoa dengan satu hati, kami berseru dari hati kami yang paling dalam, Tuhanlah yang mengubah situasi kehidupan kami, menyembuhkan semua yang menjadi COVID-19 dan menyembuhkan semua apapun yang menjadi penyakit kami. Jikalau ada yang masih memang menyangkut tentang COVID-19, Tuhanlah yang bertindak, semakin menurunkan, bahkan semakin memang tidak ada lagi COVID-19 ini terjadi dalam kehidupan kami, sehingga normal kembali kehidupan kami dapat bersekutu dengan biasanya, kami dapat bersosialisasi dengan biasanya. Tentunya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami Tuhan, ketika kami mendapatkan apa yang menjadi seruan kami mengikut Engkau, kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya semuanya itu Tuhan dengarkan. Melalui perantaraan Yesus Kristus kami berdoa dan berseru dan bermohon kepadamu. Amin.